Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku SMK HKT 20 Kelompok, khususnya kelas 11 TKJ 1 sampai dengan TKJ 7, mudah-mudahan kalian selalu bahagia, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kekurangan suatu apapun. Di semester 2 ini untuk kegiatan pembelajarannya masih kita lakukan secara daring atau secara pembelajaran jarak jauh karena kondisi yang belum memungkinkan kita untuk melakukan yang namanya pembelajaran tatap muka. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Harapan Pak Guru di tahun baru ini kalian memiliki semangat yang baru untuk mengikuti semua kegiatan yang kalian lakukan, baik kegiatan di rumah ataupun kegiatan sekolah, khususnya ketika kalian mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk mapel TLJ atau teknologi layanan jaringan di semester yang kedua ini masih dengan Pak Guru ya. Tentunya kalian masih ingat nama Pak Guru itu Pak Eko Setiawan. Ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan sebelum kita masuk ke pelajaran. Tentunya kalian selain mengikuti semua kegiatan pembelajaran, kalian di rumah harus selalu menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menghindari kerumunan banyak orang ya. Selain itu juga kalian harus rajin beribadah, berdoa, memohon kepada Allah supaya kita semua selalu diberi kesehatan dan dihindarkan dari yang namanya penyakit COVID-19. Untuk kompetensi dasar yang nanti kita pelajari di semester genap di mapel teknologi layanan jaringan, itu ada 4 kompetensi yang nanti harus kalian pelajari, dimulai dari kompetensi 3.7 ya, yaitu memahami konsep kerja protokoler soft switch, kemudian memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP untuk 3.8, kemudian untuk 3.9 yaitu memahami bagan dan konsep kerja soft switch berkaitan dengan PBX. Selain PBX juga nanti ada yang namanya PABX. Kemudian di kompetensi yang terakhir atau 3.10 yaitu menerapkan konfigurasi, ekstensi, dan dial plan server soft switch. Untuk soft switch nanti Pak Guru arahkan prakteknya di pelajaran mikrotik. Jadi nanti kalian di awal-awal semester ini nanti akan Pak Guru jelaskan secara teori terlebih dahulu. Secara konsepnya nanti apabila konsepnya sudah paham, teorinya kalian sudah tahu, tinggal nanti di pertemuan ketiga ataupun keempat nanti kita sudah mulai praktek menggunakan alat yang namanya router atau mikrotik. Untuk jenis mikrotik yang nanti kita pakai adalah mikrotik RB941. Itu yang banyak sekali dipergunakan baik di sekolah ataupun di luar sekolah, terutama mereka-mereka yang bermain di jaringan, yaitu jaringan internet. Kemudian Pak Guru lanjutkan, oh ya, ini ada norma penilaian. Untuk norma penilaian di semester 2 ini masih sama dengan di semester 1. Yang pertama adalah penilaian harian. Penilaian harian itu meliputi absensi. Jadi absensi itu sangat penting.
ya. Keikutsertaan kalian dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tentunya harus mengikuti atau harus melakukan yang namanya absensi. Nanti untuk penilaian harian, yang pertama saya ambil dari absensi, yang kedua dari penugasan harian, yaitu penugasan yang harus kalian kerjakan ketika selesai menonton video pembelajaran. Jadi ini harus kalian lakukan setiap harinya, absen dan penugasan atau mengerjakan penugasan. Kemudian penilaian pengetahuan, yaitu ulangan harian. Untuk ulangan harian nanti ada ulangan harian yang dilakukan secara mandiri oleh Pak Guru, ataupun nanti ada ulangan harian UHBJJ, biasanya ulangan harian bersama, seperti yang sudah kita lakukan di semester 1. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, yaitu meliputi ulangan praktek. Tentunya di pelajaran produktif tentu ada yang namanya ulangan praktik. Ini untuk norma penilaiannya. Kemudian waktu lanjutkan. Kemudian nilai raport, nilai yang muncul di raport, tentunya kalian bertanya-tanya, nilai raport itu didapatkan dari mana sih? Yang pertama adalah nilai harian. Nilai harian itu tadi, itu absensi dan penugasan. Nilai absensi penugasan, kemudian ditambah nilai pengetahuan, yaitu ulangan harian atau ulangan UHBJJ, kemudian nilai keterampilan atau ulangan praktek, kemudian nanti ada hasil akhir, yaitu sama dengan 70. Berarti kalau nilai kalian di bawah 70, maka secara otomatis nanti ya kalian harus perbaiki atau kalian harus melakukan yang namanya remediasi. Jadi kalau bisa ya nilainya harus di atas 70. Itu kemudian kita langsung ke materi ya. Materi yang pertama atau di kompetensi dasar yang pertama adalah memahami konsep kerja protokoler server soft switch mikrotik. Ini masih secara konsepnya. Yang pertama harus kalian tahu dulu pengertian dari soft switch. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket atau jaringan dengan skala besar, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap ya atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Ini merupakan pengertian dari soft switch. Kemudian menurut ISG atau International Soft Switch Consortium, definisi soft switch adalah suatu perangkat yang memiliki kemampuan pada suatu memiliki proses yang diterapkan pada suatu panggilan. Kemudian routing untuk panggilan dalam jaringan, ini hubungannya dengan gateway ya. Kemudian mentransfer kontrol panggilan ke elemen jaringan, baik penerima ataupun pengirim. Kemudian lanjut, konsep kerja dari soft switch ini antara MCG atau media control gateway dan MG media gateway sendiri akan saling berhubungan dengan protokol Megako atau MGCP, Media Gateway Control Protocol. Jadi kalau MCP itu MCG ya mengatur jadi kalau MCG itu mengatur skala atau mengatur semua kegiatan dalam jaringan tersebut. Tetapi kalau MG itu Media Gateway untuk mengatur jalur atau traffic baik pengiriman ataupun penerima data. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun yang berbeda. Dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 atau Signaling System 7 atau sistem 7. Maka MGC akan menggunakan protokol
H323 atau Ship Session Initiation Protocol. Nah, ini konsep dari soft switch. Nanti lebih jelasnya ketika kita sudah mulai praktek menggunakan mikrotik. Ini secara teori. Kemudian komponen-komponennya, komponen-komponen dari soft switch. Yang pertama adalah Media Gateway Controller atau MGC, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang ada. Jadi semua dikontrol oleh yang namanya MGC. Kemudian Signaling Gateway atau SG adalah suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. Hanya menangani pensinyalan SS7. Nah, signaling. Kemudian Media Gateway berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan traffic dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima traffic dari jaringan lain yang berbeda. Kemudian Feature Server atau FS menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Media Server, berfungsi yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media, misalkan yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. Jadi semua komponen-komponen soft switch ini yang sudah tadi Pak Guru jelaskan itu memiliki hubungan, memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, atau sering dikatakan sebagai yang namanya sistem. Lanjut, manfaat dari soft switch yang pertama adalah teknologi soft switch mampu menghubungkan antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional dalam satu jaringan. Kemudian jaringan pusat core network dapat dicapai menggunakan soft switch. Kemudian yang ketiga, soft switch memampukan jaringan telepon untuk berkomunikasi dengan jaringan data, internet, dan sebaliknya. Jadi media internet sekarang bisa juga dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai media pengiriman file ataupun data. Kemudian fungsi dari soft switch ini ada 3 ya. Fungsi soft switch berkemampuan untuk menghubungkan dan memutus hubungkan sementara. Soft switch mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP. Ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi kontrol adalah fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar ataupun dari data yang disimpan oleh sentral telepon atau sendiri ya. Ini tulisannya kecil-kecil banget jadi susah untuk dibaca. Kemudian fungsi pensinyalan mampu melakukan transaksi protokol. Kemudian fungsi interface. Jadi ada beberapa fungsi ya. Yang pertama adalah fungsi switch, ada fungsi kontrol, ada fungsi pensinyalan, kemudian ada fungsi interface. Nah, yang berkaitan dengan tampilan. Nanti bisa kalian baca-baca sendiri di materi PDF yang sudah Pak Guru sediakan. Kemudian ternyata sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin hanya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pembelajaran daring kembali. Sebelum kalian mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kalian jangan lupa untuk melakukan absensi, kemudian mengerjakan penugasan
yang sudah Pak Guru sediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.